Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat satu kisah tentang seorang penghuni surga, seorang calon penghuni surga. Ini kisah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan ini kisah. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Maka Nabi mengatakan, akan lewat di hadapan kalian seorang penghuni surga. Maka tak lama kemudian muncullah laki-laki Ansor tersebut. Ketika itu sedang selesai berwudu dengan memegang kedua sandalnya. Kemudian di hari yang kedua, ketika kami juga sedang duduk bersama Nabi, maka Nabi pun mengucapkan dengan kalimat yang sama, akan muncul sebentar di hadapan kalian, akan lewat di hadapan kalian sebentar seorang penghuni surga, calon penghuni surga. Maka yang muncul, yang lewat itulah laki-laki yang lewat di hadapan kami di hari yang pertama. Kemudian di hari ketiga, ketika kami juga sedang duduk-duduk bersama Nabi, Nabi pun mengucapkan dengan ucapan yang sama, akan lewat di hadapan kalian seorang penghuni surga. Maka yang muncul, yang lewat itulah juga laki-laki yang lewat di hadapan kami di hari pertama dan hari yang kedua. Maka kami pun bertanya-tanya, apa gerangan sampai Nabi memberikan rekomendasi pernyataan bahwasanya dia ini penghuni surga. Maka salah seorang di antara kami, yaitu bernama Abdullah bin Amr ibn As, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, pun ingin mengetahui amalan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini sehingga dia sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Amr ibn As pun ketika itu mencari cara bagaimana dia bisa bermalam di rumah orang tersebut agar dia bisa melihat amalan yang dilakukan sehari-hari. Maka dia pun mengatakan, wahai hamba Allah, saya sempat terjadi cekcok dengan bapak saya. Maka saya pun minggat dari rumah selama 3 hari. Bolehkah saya tinggal di rumahmu selama 3 hari? Apa kata laki-laki itu? Ya, laki-laki yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan, iya silahkan. Maka Abdullah bin Amr ibn As pun akhirnya tinggal bermalam selama 3 hari di rumah laki-laki itu. Tujuannya adalah untuk mengamat-amati, untuk melihat apa yang dia lakukan, amalan apa yang dilakukan, sehingga telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bermalamlah Abdullah bin Amr ibn As. Ketika bermalam, beliau perhatikan bahwasanya laki-laki ini tidak melaksanakan sholat lain. Hari pertama tidak sholat lain, malam kedua juga tidak sholat lain, tidak sholat tahajud. Hanya saja laki-laki ini selalu selama saya
selama saya tinggal di rumah 3 hari selalu mengucapkan kata-kata yang baik, tidak pernah keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek dari lisannya. Yang kedua juga, biasa kalau dia tertidur, dia misalnya bergerak sedikit dari tidurnya, maka dia pun berzikir kepada Allah, dia bertasbih kepada Allah, dia bertakbir kepada Allah. Hanya itu saja yang saya lihat yang dia lakukan. Tidak ada amalan-amalan yang luar biasa. Maka ketika berakhir sudah selesai 3 hari waktu bermalam, maka saya pun pamit kepada laki-laki itu. Wahai Abdullah, saya sebenarnya tidak ada cekcok dengan bapak saya, tetapi saya sebenarnya itu kenapa saya mau bermalam di rumahmu, karena ingin melihat amalan apa yang kamu lakukan selama ini. Karena Nabi selama 3 hari berturut-turut menyampaikan kepada kami bahwasanya engkau adalah penghuni surga. Akan lewat di hadapan kami penghuni surga. Yang lewat itu selama 3 hari berturut-turut adalah engkau. Oleh karena itu saya ingin mengetahui amalan apa. Ya, jadi sebelumnya Abdullah bin Amr ini sempat terbetik di hatinya, artinya ini amalan laki-laki ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan amalannya dan amalan sahabat yang lainnya. Hanya saja oleh karena itu terheran-heran Abdullah bin Amr, amalan apa yang kau lakukan? Apa kata laki-laki ini? Tidak ada amalan yang luar biasa yang saya lakukan kecuali apa yang kau lihat selama 3 malam. Kecuali apa yang kau lihat selama 3 malam, itulah amalanku. Tidak ada yang berlebihan. Maka Abdullah bin Amr ibnu As pun pamit. Kalau gitu saya pamit. Terima kasih. Pergi aja. Ketika dia pamit, ya berpaling beberapa langkah kemudian dipanggil. Ta'al, dipanggil sama laki-laki itu. Kesini. Benar. Tidak ada amalanku yang luar biasa kecuali apa yang kau lihat selama 3 malam itu. Hanya saja saya itu punya sifat tidak pernah menyimpan dendam terhadap kaum muslimin. Saya punya sifat tidak pernah saya ada niat untuk melakukan kecurangan kepada kaum muslimin. Dan juga saya tidak pernah iri hati, iri dengki terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada seseorang. Itulah yang saya lakukan selama ini. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Inilah amalan yang menyebabkan kamu mendapatkan pernyataan dari Nabi sebagai penghuni surga. Dan inilah amalan yang susah kami kerjakan. Demikianlah pemirsa sekalian, kisah yang luar biasa yang menyentuh hati kita. Bahwasanya seseorang itu dimasukkan ke dalam surga bukan karena banyak amalnya, tetapi dilihat daripada akhlaknya, hatinya, kebaikannya. Tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan iri dengki terhadap seseorang, dan tidak ada niat untuk melakukan kecurangan terhadap seseorang. Itulah yang penyebabnya laki-laki itu dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, hiasilah diri kita dengan senantiasa berbuat baik kepada kaum muslimin, untuk tidak iri dengki, hasad kepada seseorang yang Allah berikan rezeki kepada dia, karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan simpan perasaan dendam kepada seseorang. Maafkanlah, saling memaafkan di antara kita. Dan jangan ada niat untuk melakukan kecurangan. Karena Nabi bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang curang, maka dia bukan golonganku. Mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi kepada kita agar kita menjadi orang yang pemaaf, orang yang berlapang dada, orang yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah
Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.